Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan sudah menolong kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 59. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 59 ayat 17 sampai 18. Tertulis demikian. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pandangan yang sama mengenai orang yang selalu tinggal di rumahnya dan orang yang selalu bepergian. Pandangan ini menyatakan bahwa kedua tipe orang ini sama-sama sedang melarikan diri. Tipe pertama yang selalu tinggal di rumah dan tidak mau keluar, sedang melarikan diri dari situasi di luar rumahnya. Sedangkan tipe kedua yang selalu bepergian, sedang melarikan diri dari situasi di dalam rumahnya. Pandangan ini mungkin benar, mungkin juga tidak, tergantung bagaimana konteksnya dalam kehidupan kita masing-masing. Ada orang yang traveling ke luar kota atau luar negeri dengan maksud melarikan diri dari rutinitas hariannya yang sudah dijalani bertahun-tahun. Dan ada juga yang sedang melarikan diri dari masalah persoalannya. Sebaliknya, ada orang yang tidak mau bepergian dan selalu tinggal di mana dia berada karena takut akan dunia luar. Dan itu dipandang sebagai sebuah bentuk pelarian juga karena berusaha lari dari kenyataan yang ada di luar sana. Berbicara tentang melarikan diri, kita berbicara tentang tempat pelarian. Biasanya orang akan mencari tempat pelarian yang aman. Bagi travelers, tempat pelariannya adalah berbagai lokasi yang tenang, indah dan jauh dari keramaian. Dalam Mazmur 59 ayat 17 ini tertulis tentang Tuhan sebagai tempat pelarian pada waktu kesesakan. Pemazmur Daud dalam pasal 59 ini menyatakan bagaimana situasinya yang sedang terkurung oleh pengawasan dari orang-orang yang memusuhinya dan yang hendak membunuhnya. Lari ke suatu tempat mungkin bisa saja ia lakukan, tapi Daud menyadari bahwa tempat pelarian yang terbaik bukanlah soal berpindah tempat atau lokasi, tapi soal mengerahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Dalam Tuhan ia menemukan ketenangan, kedamaian dan sukacita. Di dalam Tuhan juga ia mendapatkan pertolongan dan kekuatan. Di ayat yang ke-17 dan 18 disebutkan Tuhan sebagai kota benteng. Kota benteng berbicara tentang pertahanan dan perlindungan. Jadi orang yang berlari kepada Tuhan sesungguhnya sedang berlari kepada suatu perlindungan yang kokoh. Amsal 18 ayat yang ke-10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang punya banyak uang sehingga bisa pergi ke tempat yang jauh, atau kita punya villa dan tempat istirahat di lokasi yang terpencil untuk kita pergi melarikan diri dan menenangkan pikiran dari berbagai masalah. Tapi itu bukan solusi yang sebenarnya, karena Tuhanlah tempat pelarian kita yang sejati. Mungkin kita adalah orang yang tidak punya pilihan tempat untuk melarikan diri, dan kita dikelilingi begitu banyak masalah dalam rutinitas hidup kita yang membuat kita kelelahan dan ingin keluar dari semua persoalan itu. Ingatlah saudara, bahwa ada Tuhan
yang kepadanya kita dapat berlari. Walaupun kita masih di tempat yang sama, walaupun kita tidak bisa pergi kemana-mana, kita bisa berlari kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kita dapat mencurahkan isi hati kita kepadanya dan memohon pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, datang pada Tuhan, karena di dalam Tuhan kita alami ketenangan dan damai sejahtera, serta jawaban atas segala persoalan kita. Sekalipun ada badai masalah yang melanda, kita akan selalu tetap kuat dan tenang di dalam Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat pelarian yang sejati dari segala kesesakan dan kesulitan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami sadar bahwa Engkaulah Tuhan, tempat pelarian kami yang sejati. Ada begitu banyak masalah persoalan yang kami alami dalam hidup ini. Ada berbagai rutinitas, tugas dan tanggung jawab yang seringkali membuat kami lelah dan kami merasa tidak berdaya. Ditambah lagi ada orang-orang yang hendak menjatuhkan kami. Ada orang-orang yang memusuhi kami dan hendak menjatuhkan ataupun menghancurkan kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan Engkaulah tempat kami berlindung. Engkau adalah kubu pertahanan, kota benteng kami yang teguh. Kepadamu kami dapat berlari dan mendapatkan keselamatan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak berdiam diri, tapi Tuhan menolong kami, memberi kekuatan, kelepasan, dan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Di dalam-Mu kami tenang, kami merasa aman dan damai. Ada sukacita berlimpah senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sedang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadikan kami saksi-saksi-Mu ya Tuhan yang hidup, yang memberikan teladan yang baik bagi setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.